Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wahtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para kiai, guru-guru ummah, wabil khusus yang kita takdimi, kita hormati segenap pimpinan dan pengurus PDM Kabupaten Langkat beserta seluruh jajaran, yang kita takdimi pula pimpinan ranting Muhammadiyah Payamabar, yang kita takdimi beliau Bapak Rudi Al-Fahri Rangkuti selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, wakil kita semua. Yang kita takdimi pula para tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan ormas, para pimpinan tingkatan-tingkatan pemerintahan, dari mungkin yang hadir di sini ada para kepala daerah tingkat 7 alias para ketua RT. Naik pula para ketua RW. Yang terhormat Bapak Lurah beserta seluruh jajaran, Bapak Camat beserta seluruh jajaran, Bapak Babinsa Payamabar, mungkin hadir juga Bapak Babin Kamtipmas, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh di wilayah Payamabar khususnya dan Langkat pada umumnya, juga para pendukung acara kita dari Ratih Herbalis pengobatan tradisional, dari Trans Family Bakery, dan yang paling istimewa selaku sahibul hajat, para kepala sekolah, guru, dan pamong keluarga besar SD Muhammadiyah Terpadu, SD Terpadu Muhammadiyah Stabat, juga para asatid dan santri Pondok Pesantren Ibadur Rahman, serta seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu di dekat masjid rumah Allah yang tercinta ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya
menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati setiap anggota majelisnya, dan Allah berkenan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amanat untuk orang-orang beriman yang paling berat di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah malaikat-malaikat itu mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apapun yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka kita memahami betapa beratnya perintah ini. Pak, tugas berat kita bukan mencari nafkah, bukan bekerja sampai membanting tulangnya linu-linu, memeras keringatnya kering kerontang. Bukan itu tugas yang paling berat, tetapi Allah mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu-ibu pun demikian. Tugas yang paling berat bukan ngurus rumah, ngurus cucian, ngurus masakan, belanja ke pasar, ataupun pergi arisan, ngurusin PAUD, dasawisma, pengajian. Tetapi ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas ini tidak dapat didelegasikan, tanggung jawab ini tidak dapat dilimpahkan. Mungkin kita berpikir yang mendidik anak kami biar para guru di SD Terpadu Muhammadiyah Stabat, di pesantren Ibadur Rahman, di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kami percaya dan sudah kami bayar iuran bulanannya. Tidak, barangkali mereka, para gurunya bisa menggantikan tugas untuk mengajar. Karena kita tidak pandai mengajar ilmu pengetahuan alam, maka mereka yang mengajar. Karena kita tidak pandai mengajar matematika, karena bagi kita matematika makin tekun, makin tidak karuan. Maka kita serahkan anak kita untuk diajar matematika oleh mereka. Barangkali karena kita tak pandai mengajar mereka ilmu Al-Quran, tahsin tilawah, apalagi untuk setor hafalan, maka kita serahkan kepada guru-gurunya untuk bisa menjadi hafidz Quran. Itu mungkin bisa didelegasikan tugasnya, tetapi tidak bisa dilimpahkan tanggung jawabnya, karena kelak yang akan ditanya tentang anak-anak kita adalah kita, dan tidak ada yang bisa mewakili untuk menjawabnya.
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sedangkan menjaga dari api neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, dibandingkan memasukkan ke surga, mana yang lebih berat? Lebih susah mana? Jagalah dari api neraka atau masukkanlah ke dalam surga? Kenapa ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga? Kenapa Allah tidak mengatakan begitu? Kenapa Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Karena kalau masuk surga, skenarionya 3. Skenario pertama masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab karena sudah sangat besar kebaikannya. Karena sudah sangat dahsyat pahala-pahalanya. Tidak perlu diaudit, tidak perlu dihitung, tidak perlu ditimbang. Langsung masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang pertama. Skenario kedua masuk surga, dihisab amalnya. Dihitung amal baik, dihitung amal buruk. Dihitung amal soleh, dihitung amal salah. Ditimbang pahala, ditimbang dosa-dosa. Ternyata amal solehnya lebih banyak, amal baiknya lebih besar, pahalanya lebih berat. Maka yang ini pun langsung masuk surga. Ini yang kedua. Paling tidak mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Yang ketiga, masuk surga tapi ada transitnya. Kenapa? Ketika dihisab, ternyata amal baiknya kalah dengan amal buruk. Amal solehnya kalah dengan amal salah. Pahalanya kalah dengan dosa-dosa. Tapi dia masih orang beriman, maka dia berhak masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, dibersihkan dulu, disucikan dulu dari dosa-dosa dengan cara transit masuk neraka. Nanti kalau sudah agak kering kemeripi begitu ya, gosong-gosong sedikit, diangkat sama Allah, dimasukkan ke dalam surga, dimandikan di mata air surga, maka utuh jasadnya lalu masuk surga. Skenario yang ketiga ini meskipun akhirnya masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Mampir dulu ke neraka. Kalau Allah mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka skenario 1, 2, 3 masih termasuk. Tapi begitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sesungguhnya Allah hendak mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab maka harus kamu pastikan amal solehnya, amal baiknya lebih berat, lebih banyak pahala-pahalanya, lebih besar dari dosanya. Sehingga masuk surga tanpa perlu disentuh oleh api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka ketika kita menyadari betapa beratnya tugas menjadi orang tua ini, sesuai tema kita hari ini, harmoni keluarga untuk melahirkan generasi Rabbani, betapa beratnya itu. Pertama-tama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting untuk kita lakukan adalah memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Karena kita tahu kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam, tetapi Allah bisa.
Kita tidak bisa mendampingi anak kita 24 jam sehari. Tetapi Allah bisa. Dan kita tidak bisa membimbing anak-anak kita 24 jam sehari. Tetapi Allah bisa. Maka dari itu, sebaik-baik pendidikan bagi anak kita, pertama-tama adalah sesering mungkin mendoakannya. Apa yang biasa Bapak Ibu baca untuk mendoakan anak-anaknya? Doa apa biasanya, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semua? Barakallahu fikum. Boleh juga dengan doa Rabbi habli minas salihin. Boleh juga dengan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, dan doa-doa yang lain yang bisa kita pilih. Intinya perbanyak doa-doa itu untuk anak kita. Jangan kikir untuk mendoakan anak-anak kita, karena kata Rasulullah SAW, doanya orang tua untuk anak-anaknya seperti doanya para nabi untuk umatnya. Jadi doanya orang tua untuk anaknya seperti doa para nabi untuk umatnya. Artinya doa itu mustajab. Artinya doa itu mendapatkan perhatian dari Allah. Artinya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa yang kita sebut di awal misalnya, Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata bagi kami, waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Doa ini doa yang sangat istimewa. Kita itu boleh berdoa kepada Allah langsung dengan fi'il amr, langsung dengan kalimat perintah, karena Allah suka kalau diminta, karena Allah senang kalau kita berdoa kepadanya, karena Allah bahagia kalau kita bermunajat memohon hajat-hajat kita kepadanya. Tapi doa ini diucapkan dengan sangat santun, dicontohkan oleh para ibadur rahman di dalam suratil Furqan. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, mereka itu qurrata a'yunin, semoga menjadi penyejuk mata bagi kami. Dulu guru kami, Allahu yarham, Kiai Haji Muhammad Zar'an, kalau ada santri, kalau ada murid nakal, maka beliau tidak menyalahkan itu anak, beliau tidak menyalahkan itu santri, beliau tidak menyalahkan itu murid, sambil beliau elus-elus, nak, sabar ya nak, bapak ibumu kurang Rabbana hablana. Jadi si anak ini malah kemudian disabarkan oleh si kiai. Kata kiai, sabar ya nak ya, bapak ibumu yang kurang Rabbana hablana. Karena itu penting untuk selalu mendoakan dengan doa ini, supaya anak kita, pasangan kita, semuanya menjadi penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata? Apa itu qurratu a'yun? Sebagian ulama memberi catatan, menyebut qurratu a'yun itu seperti menyebut sholat khusyuk. Bapak Ibu, apa artinya sholat khusyuk? Kalau sholatnya khusyuk, berarti toharohnya beres, wudhunya
beres dari sejak membasuh telapak tangan, berkumur, membersihkan hidung, mencuci muka, sampai nanti terakhir kaki dilakukan sesuai sunnah Nabi, membaca doa, dan kemudian suci badan, pakaian, dan tempat, suci dari hadas dan suci dari najis, menutup aurat dengan sempurna, menghadap kiblat, bertakbiratul ihram dengan mengagungkan Allah. Lalu kemudian bersedekap, membaca doa iftitah dengan penuh penghayatan, membaca surat Al-Fatihah sambil merasa sedang berbincang-bincang dengan Allah, karena Allah menjawab semua bacaan kita dalam suratul Fatihah, membaca surat pendek, rukuk dengan tumak ninah, sempurna lurus punggungnya, iktidal, tegak kembali, menghayati bahwa Allah mendengar doa-doa kita, sujud, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pinta yang sedalam-dalamnya, karena itu saat terdekat seorang dengan hamba, seorang hamba dengan Rabbnya. Di dalam sholat itu tidak membisik-bisikkan sesuatu, tidak mengobrol dengan dirinya sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, aku jamin surga bagi orang yang sholat dan dia tidak membisikkan sesuatu ke dalam dirinya. Apa contoh membisikkan sesuatu di dalam sholat, Pak? Ketika lupa naruh kunci. Allahu Akbar, aku tadi masuk rumah, setelah masuk rumah langsung kebelet pipis ke kamar mandi. Allahu Akbar, dari kamar mandi aku terus ke ruang makan, ambil minum karena haus. Sami Allahu liman hamidah, sehabis minum lalu nonton TV. Nonton TV-nya 1 jam, habis nonton TV kemudian sarapan. Terus begitu sampai ketika Allahu Akbar tahiyat akhir. Oh iya, tadi itu tak taruh di cantelan dekat TV. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ketemu. Ini termasuk membisikkan sesuatu di dalam sholat. Tapi orang yang sholatnya khusyuk tidak demikian. Dia hayati semua bacaan sampai salam dan akhirnya sholatnya khusyuk. Sholat itu diterima oleh Allah. Jadi kalau kita menyebut satu kata saja, sholat khusyuk, maka semua kebaikan tadi ada di dalam sholat. Sama dengan mengatakan qurratu a'yun, maka semua kebaikan itu ada di dalam keluarga kita. Qurratu a'yun itu berarti hatinya ridha, qanaah kepada Allah, beriman dan bertakwa, bertawakal kepadanya. Qanaah itu berarti seluruh anggota badannya bergerak dalam ketaatan, bergerak dalam amal soleh, bergerak dalam ibadah kepada Allah. Qurratu a'yun itu berarti akhlaknya mulia, adab-adabnya terjaga, sopan santun, baik hati, tidak sombong, dan gemar sedekah. Semua kebaikan ada pada orang yang disebut sebagai qurratu a'yun. Ini bapak-bapak juga begitu. Perbanyak baca doa qurratu a'yun, Pak. Maka istrinya akan bukan hanya tampak wujud dunianya saja, tetapi juga proyeksi surgawinya. Kalau memperbanyak doa qurratu a'yun, maka istri kita akan tampak proyeksi surgawinya. Proyeksi surgawinya macam apa, Pak? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wanita solehah yang masuk surga, maka dia 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Meskipun sekarang ketika bapak berdoa, ya Allah Rabbana hablana min azwajina itu, maka akan tampak proyeksi surgawinya 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Hanya saja sekarang sedang menyamar. Ketika dia menyamar,
samarannya sempurna, ada keriput-keriputnya, ada jilbabnya tidak simetris, ada dasternya itu talinya tinggal selaput-selaput benang, bolong tambalan di 7 tempat, nodanya lengkap, ada saus, ada kecap, ada minyak jelantah, ada oli. Subhanallah. Tetapi kita bisa tahu inilah yang menyejukkan kita karena kelak 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Ibu-ibu juga begitu. Kalau banyak berdoa Rabbana hablana, maka suaminya bukan cuma tampak wujud duniawinya, tetapi proyeksi surgawinya. Karena nanti lelaki yang masuk surga kata Rasulullah akan dibangkitkan dalam paras wajah setara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bapak-bapak ini meskipun jenggotnya tebal sebelah gitu, meskipun jerawatnya bupeng-bupeng banyak, tapi nanti kalau masuk surga setara Nabi Yusuf. Dipandang-pandang bikin ngiris jari tidak terasa. Usianya seperti usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun. Luar biasa, Bu. Hanya sekarang sedang acting. Suka bikin jengkel. Kalau mandi, habis mandi anduknya taruh di atas kasur. Kalau ngambil baju di lemari, yang diambil baju bagian bawah tumpuan atasnya berantakan semua, tidak dikembalikan. Begitu juga Bu, suaminya. Subhanallah. Tenang Bu, sementara insya Allah nanti kalau masuk surga setara Nabi Yusuf. Ini karena doa qurratu a'yun masya Allah. Semua godaan di luar sana akan apa Bu? Akan tetap ada. Tetapi dengan doa ini insya Allah kita dikuatkan. Karena kalau cari yang cantik Pak, tiap hari muncul edisi baru Pak yang cantik itu. Karena cari yang gagah Bu, tiap hari muncul edisi baru yang gagah. Tetapi karena doa inilah kita tahu yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk menjadi pasangan kita. Bukan cuma di dunia tapi nanti sampai ke surga insya Allah. Almarhum Mas Pri GS, budayawan yang dulu tinggal di Semarang, cerita kepada saya ketika sama-sama acara tentang rumah tangga. Beliau berkata, lah iya toh Dek Salim. Lah kalau pernikahan sudah berumur 35 tahun kayak saya, kata beliau, apa yang masih tersisa dari tampan dan cantik, Dek? Habis, Dek. Tapi inilah saatnya saya mencintai istri saya. Makanya Dek, kalau dia itu lagi masak Dek di dapur, masaknya sambal belacan, sambal terasi Dek. Itu pakai daster yang tambal-tambalan yang warnanya sudah tidak jelas lagi itu warna apa sebelumnya. Itu kemudian dia pakai roll rambut, keringatnya bercucuran, lalu asap dari masakannya yaitu sambal terasi yang smell like hell, taste like heaven. Baunya kayak neraka, rasanya kayak surga itu. Itu asapnya berkepul-kepul menyatu dengan keringatnya di antara celah-celah rambutnya itu. Dalam keadaan dia masih banyak kotoran matanya, wong belum mandi pagi-pagi. Maka saat itu Dek, saya peluk dia dari belakang, saya cium sehot mungkin. Maka kata Mas Pri, istri saya akan menyikut perut saya sambil berkata, apa sih? Maka pada saat itulah saya ungkapkan cinta saya kepadanya. Saya katakan, Bu, memelukmu, menciummu saat kamu rapi, wangi, muda, cantik,
Biasa Bu, menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Inilah kita berjuang untuk harmoninya keluarga. Mas Priges cerita lagi. Demikian pula sama anak Dek Salim. Saya sabari. Saya kalau bangunkan dia sholat subuh, pada waktu itu dia sudah SMP mau SMA, susahnya luar biasa. Saya ajak sholat berjamaah ke masjid, susahnya luar biasa. Tiap kali ngetuk pagi-pagi pintu kamarnya itu sambil saya sholawatin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tok, tok, tok. Sudah sholawat 3 kali, belum bangun juga Dek. Saya buka pelan-pelan pintunya. Saya masuk, saya elus-elus rambutnya sambil sholawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus begitu Dek, gak tangi-tangi, gak bangun-bangun. Saya pijit-pijit kakinya. Masih belum bangun juga. Akhirnya saya ambil air, saya basahi telapak tangan saya. Saya sapukan ke mukanya tangan saya yang basah itu. Dia bangun, refleks sesuai latihan bela dirinya. Saya kena tonjok muka. Tapi nggak apa-apa, saya tangkap tangannya, kemudian saya peluk. Saya katakan, ayo nak sholat subuh. Setelah 6 bulan berjuang seperti itu Dek, alhamdulillah anak saya rutin subuh di masjid meskipun sering masbuk. Tetapi suatu hari Dek, terjadilah apa yang harus terjadi. Saya pulang dari acara di luar kota, sampai rumah sudah 2:30, kecapean luar biasa, tertidur di ruang tamu. Maka ternyata ketika adzan subuh berkumandang, anak saya itu membangunkan saya Dek. Membangunkan saya pakai kaki. Tabarakallah, sesuatu yang memang harus kita perjuangkan sambil terus berdoa di rumah kita. Harmoni yang indah, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama di dalam amal soleh kepada Allah, sama-sama dalam niat ibadah untuk menggapai surga Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, yang kedua ini, bagian kedua dari doa ini lebih dahsyat lagi. Karena doa ini bukan sembarang doa. Doa ini doa yang core of the core, intinya inti. Biasanya kita itu diajari doa sama Allah itu, doanya itu tawadhu, rendah hati. Misalnya, waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikas sholihin. Misalnya begitu. Ya Allah, jadikan kami termasuk satu di antara banyak orang yang bertobat. Termasuk satu di antara banyak orang yang mensucikan diri. Termasuk satu di antara banyak orang yang adalah hamba-hambamu yang soleh. Anehnya doa Rabbana hablana tadi bukan waj'alna minal muttaqin, tapi waj'alna lil muttaqina imama, istimewa. Bukan jadikan kami termasuk di antara orang-orang bertakwa, tapi jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpinnya orang bertakwa. Masya Allah. Maka seluruh keluarga kita ini, kita ingin menjadikan mereka bertakwa, dan kita menjadi pemimpin orang bertakwa, karena takwa adalah nilai yang paling kokoh untuk membawa semua keluarga kita ini kelak di surga Allah. Takwa itu apa? Hati-hati. Pertama-tama di antara semua makna takwa adalah hati-hati. Maka siapa yang ingin mendapatkan anak yang soleh, berbakti,
Dulu para ulama menceritakan contoh bagaimana mereka sangat hati-hati dalam soal apa yang masuk ke dalam perutnya mereka. Halal haramnya, thayyib khabithnya dijaga betul. Ada satu cerita yang sebagian ulama meriwayatkannya sebagai cerita dari orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang lainnya menceritakan sebagai kisah dari orang tuanya Imam Abu Hanifah. Ceritanya ada seorang pemuda sedang menyeberangi sungai dalam keadaan perutnya lapar, perutnya kosong karena perjalanan jauh. Di air sungai yang mengalir itu ada sebuah delima mengambang, terhanyut. Karena lapar, dia refleks mengambil delima itu, dibuka lalu dimakan. Baru satu gigit sadarlah dia, loh, ini delimanya siapa kok saya main makan saja? Jangan-jangan ini tidak halal untuk saya. Saya harus minta izin kepada pemilik pohon delima ini. Maka disusurinya sungai itu ke arah hulu. Sedikit demi sedikit dia cari-cari adakah pohon delima yang cabangnya ke arah sungai. Sehingga mungkin buahnya jatuh lalu hanyut. Ketemu pohon itu. Ada di dekat sebuah rumah. Maka dia ketuk pintu rumah, dia ucapkan salam, dan disambutlah ucapan salam itu. Dipersilakan dia duduk, lalu dia jelaskan apa hajatnya. Saya terlanjur menggigit delima ini, padahal saya tidak tahu apakah dia halal atau tidak. Dan saya lihat pohon delimanya ada di rumah tuan, maka mohon izin, saya ingin Anda halalkan untuk saya gigitan yang tadi sudah saya lakukan. Saya makan delima dari pohon tuan. Sang pemilik pohon delima melihat anak muda ini, tentu anak muda istimewa. Kok ya masih dipikirkan, sudah terlanjur digigit, dicari halalnya. Kan berarti pemuda istimewa. Maka si pemilik pohon mengatakan, kalau begitu saya akan halalkan itu untuk Anda. Syaratnya satu, Anda harus menikahi putri saya. Apa masalahnya menikahi putrinya? Tapi putri saya ini, kata si pemilik pohon delima, dia buta, tuli, bisu, lumpuh. Coba bayangkan ujiannya orang. Cuma mau minta halalnya pohon delima, suruh ngawinin anaknya yang buta, bisu, tuli, lumpuh. Kalau kita mungkin nyerah. Ya udah Pak, nggak halal nggak apa-apa. Mosok cuma minta halalnya delima, tebusannya harus ngawinin anak yang cacat super. Bukan cuma double, tapi quadruple cacatnya. Sudah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tidak bisa jalan pula. Tapi orang itu demi halalnya apa yang masuk ke perutnya, maka dia berkata, siap insya Allah. Ijab kabul terlaksana, dia kemudian menemui istrinya seperti yang diceritakan tadi. Buta, bisu, tuli, lumpuh. Ternyata setelah dilihat-lihat sempurna, cantik, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Dia tanya sama si bapak. Kata tuan dia, bisu, tuli, buta, lumpuh. Ini enggak. Maksudku dia buta, dia tidak pernah melihat perkara yang diharamkan Allah. Maksudnya dia bisu, dia tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Tidak pernah berdusta, tidak pernah bergunjing, tidak pernah ngomong kotor. Dia juga tuli karena tidak pernah mendengarkan ucapan yang sia-sia ataupun yang jelek-jelek. Dan dia lumpuh karena dia tidak pernah pergi
menuju ke tempat-tempat kemaksiatan. Ketika seorang mencari halal, berhati-hati, bertakwa, maka Allah anugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hati-hati. Dan takwa itu artinya juga kita dalam beribadah, mari kita niatkan ibadah kita bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan anak cucu kita kelak. Milikilah ibadah yang dengan ibadah itu kita bermohon kepada Allah agar Allah jaga anak keturunan kita. Dulu Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil, guru saya, kalau ada santri nakal, santri susah ngajinya, santri tidak bisa menyesuaikan diri di pondok, maka yang pertama dipanggil bukan santrinya tapi orang tuanya. Bapak, Ibu, tolong dibantu putranya supaya bisa mondok dengan baik. Supaya bisa ngaji. Supaya bisa ikut kegiatan pondok dengan lancar. Bagaimana cara kami membantu Pak Kiai? Tolong Bapak Ibu bangun setengah jam sebelum subuh. Niatkan kepada Allah beribadah. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, lalu mendoakan anaknya. Sholat tahajudnya rakaat pertama baca alam taro kaifa, rakaat kedua baca alam nasroh. Nanti witirnya baca surat Al-Ikhlas. Sesudah itu doakan putranya. Tolong dirutinkan tiap hari. Kalau sampai bolong, ganti dengan sholat duha. Itu untuk membantu putra-putri Bapak yang sedang mondok di sini. Masya Allah. Jadi orang tua beribadah, tirakat kata orang Jawa, mujahadah supaya anak-anaknya mendapatkan kebaikan. Barangkali kita-kita ini, hari ini, seperti ini, alhamdulillah, dibimbing Allah menjadi orang baik. Bukan karena kita baik, tapi karena leluhur kita, kakek kita, buyut kita, kakek canggah kita, dulu berdoa bermunajat kepada Allah untuk anak keturunannya. Mari kita lestarikan, teruskan itu untuk anak-anak kita nanti. Saya punya sahabat namanya Pak Gopar, alias Abdul Gofar, tukang jual gorengan. Mangkalnya di dekat pondok pesantren Kerapia. Pak Gopar ini puasa Daud terus-terusan. Sholat tahajud tidak pernah ditinggalkan. Saya tanya, Pak Gopar resepnya apa? Lah ya toh Gus, kata beliau, kalau kita itu pengen tahajud ya sejak Isya harus sudah kangen sama Allah, rindu sama Allah. Dan supaya sholat itu terasa membahagiakan, banyak puasa Gus. Karena orang puasa itu kebahagiaannya 2. 1 bahagia ketika berbuka, 2 bahagia ketika ketemu Allah dan diberi pahala. Lah di dunia itu kan ketemu Allah lewat sholat toh Gus. Maka kalau kita rajin puasa, insya Allah sholat itu bikin bahagia Gus. Lalu saya tanya, enggak Pak, saya pengen tahu kok sampean bisa sehebat itu istiqomah, itu ceritanya dulu bagaimana? Beliau cerita, suatu saat Kiai Khalil Bisri Rembang datang ke Kerapia, lalu saya diminta untuk mijit kusuk. Ketika sedang mijit, saya dipersilakan minum, lalu saya berkata, wah Pak Kiai, saya sedang puasa. Weh, kata Pak Kiai, kok hebat betul kamu Pak Gopar, puasa segala. Lah bapak ibumu dulu apa ya tirakat, apa ya mujahadah. Oh bapak ibu saya ya sesekali saja puasa Pak Kiai. Sholat malam juga tidak rutin, hanya sesekali. Weh, hebat betul. Lah ya loh Par, bapak ibumu dulu saja ibadahnya kayak begitu. Kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu tidak ibadah, anak cucumu besok mau jadi apa?
Gara-gara kalimat itu Pak Gopar seperti kebakaran. Esoknya dia niati untuk ibadah tirakat supaya bukan dia saja yang mendapatkan manfaat, tapi juga anak turunnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Gopar ini seluruh putra-putrinya hafid dan hafidhah. Tabarakallah. Jadi makna takwa yang berikutnya untuk keharmonisan keluarga kita, kita perlu punya ibadah yang kita niatkan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita. Inilah takwa. Nah, maka memang dalilnya kokoh dari Al-Quran, kesolehan orang tua bermanfaat bagi anak keturunannya. Dari mana dalilnya? Surat Al-Kahfi. Yang bagian mana? Kisah Musa dan Khidir episode terakhir. Di kisah Musa dan Khidir episode terakhir, diceritakan Musa dan Khidir menegakkan satu dinding yang hampir rubuh. Lalu dikatakan oleh Khidir, di bawah dinding yang hampir rubuh itu terdapat simpanan harta untuk 2 anak yatim yang ada di kota tersebut. Pertanyaannya, apakah kehebatan 2 anak yatim itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 manusia paling mulia sepanjang zaman itu, yakni Rasul Ulul Azmi, pemimpin Bani Israel Musa alaihissalam, dan juga gurunya untuk menyelamatkan harta simpanan bagi 2 anak yatim tadi. Apa hebatnya sampai Allah mengirimkan 2 manusia pilihannya untuk menolong 2 anak yatim ini? Wa kana abuhuma solihan. Adalah karena bapaknya 2 anak yatim itu dulunya orang soleh. Bapaknya soleh, anaknya yang menerima manfaat kebaikannya. Dan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip pendapat, misalnya dari Sayyidina Sa'id bin Jubair, dari Sayyidina Ikrimah, bahwasanya ini bukan bapak langsung, tetapi kakek ke-7. Masya Allah. Jadi kesolehannya kakek ke-7 masih bermanfaat untuk cucunya yang ke-7. Kalau harta hanya bermanfaat 7 turunan, Mbak. Ada orang ngaku, saya ini kaya 7 turunan. Loh kok Anda miskin? Saya keturunan ke-8. Allahu Akbar. Jadi ini ketakwaannya orang tua menjadi aliran kebaikan untuk generasi penerusnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah putus asa dari mendoakan anak-anak kita. Meskipun hasilnya belum tampak, jangan protes sama Allah. Ya Allah, sudah saya doakan semalam, kok pagi ini belum soleh. Sabar. Boleh jadi Allah menyimpan doa-doa kita untuk diberikan di waktu yang tepat. Saya punya dulu banyak teman zaman SMA. Teman-teman saya itu anaknya tokoh-tokoh. Termasuk tokoh Muhammadiyah ini juga. Terkemuka, terkenal sebagai tokoh yang soleh. Tapi kok anaknya nuwakal luar biasa. Saya juga heran, ini apa orang tuanya tidak mendidik atau bagaimana begitu. Dan itu tidak cuma satu, ada beberapa. Anaknya tokoh hebat, soleh-soleh, tapi anaknya itu nakal. Saya pikir, apa ya, tidak dididik sama bapak ibunya, saking sibuknya sering rapat persyarikatan, begitu. Tapi saya kemudian tahu, oh ini bapak ibunya. Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak pernah putus asa dari mendoakan anaknya. Karena anak-anak ini, yang dulu teman-teman saya ini, begitu sekarang seumur saya, sudah soleh semua, Pak. Jalan solehnya macam-macam. Ada yang jalan solehnya karena dinikahkan. Mungkin dulunya takut sama istrinya atau bagaimana, terus sembuh nakalnya. Tapi ada juga yang jalan solehnya itu karena bapak ibunya meninggal. Begitu bapak ibunya meninggal,
jadi pintu hidayah. Maka ternyata meskipun bapak ibu ini tidak melihat hasil doa-doanya, mendoakan anaknya supaya soleh, begitu mereka wafat, anak-anak ini dijadikan anak yang soleh. Rugi tidak Bu doanya? Tidak. Rugi tidak Pak doanya? Tidak. Nanti di surga akan dihimpunkan kembali, dikumpulkan bersama-sama. Maka tidak rugi. Dan bahkan di saat yang paling pahit, di saat paling kecewa, di saat paling marah kepada anak sekalipun, jangan pernah keluar dari lisan kecuali yang baik-baik. Yang menceritakan kisah ini cerita dengan mata basah. Beliau menceritakan, saya dulu ketika kecil nakal sekali. Ibu saya suka bikin kue-kue untuk dibagi-bagi kepada tetangga. Satu hari ketika beliau menyiapkan loyang-loyang berisi adonan kue itu di ruang tengah untuk dipanggang di oven di dapur, kue-kuenya itu banyak sekali, banyak loyang. Saat itu saya dari luar bawa ember, isinya pasir. Lalu saya tuangi semua loyang adonan ibu saya itu dengan pasir, tertutup sempurna semuanya oleh pasir. Ketika itulah ibu saya muncul melihat saya masih nuang-nuang pasir ke dalam adonan kue-kuenya. Ibu saya berkata, ya Allah, semoga dia jadikan engkau anakku sebagai imam Masjidil Haram. Jadi lihat anaknya di saat yang sangat pengen marah itu, doa yang keluar, doa yang baik. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai imam Masjidil Haram. Anak ini hari ini sudah menjabat sebagai imam Masjidil Haram selama 46 tahun. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala. Itu kecilnya, Bu. Coba kalau ibunya pas dia nuang-nuang pasir, doanya, mudah-mudahan kamu ini kebuang sampai setabat. Bisa jadi imam di sini dia. Tapi karena beliau bilang semoga jadi imam Masjidil Haram, maka betul menjadi imam Masjidil Haram. Ini terutama ibu-ibu, jangan sembarang ngomong, Bu. Doanya ibu diaminin malaikat. Apalagi anaknya baru manjat terus bilang, jangan manjat nanti jatuh. Kata malaikat, amin, bruk. Yang baik-baik kita katakan tentang anak kita. Ini doa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya harmoni ini tercipta dalam keluarga, mari kita hidupkan iklim syukur di dalam keluarga. Syukur kepada Allah dan saling mensyukuri satu sama lain. Ibu-ibu, kapan terakhir sampaikan kepada Bapak, jazakallahu khairan Pak, sudah berkenan bekerja membanting tulang sampai tulangnya linu-linu. Sudah berkenan bekerja memeras keringat sampai keringatnya kering keruntang. Engkaulah Pak pahlawanku, kesatriaku. Muah. Kapan Bu terakhir ngomong begitu sama Bapak? Enggak pernah. Tabiatnya manusia, sesuatu yang diapresiasi, diberikan pujian, maka akan membuat dia merasa itu hal baik yang perlu sering diulang-ulang dan ditingkatkan. Tapi kalau tidak pernah diapresiasi, maka dia akan menganggap itu ya wis biasa-biasa saja. Maka bapak-bapak, kapan terakhir mengatakan kepada ibu-ibu, jazakillahu khairan mama ini perdana menteri terhebat di negara rumah tanggaku. Aku presiden, kamu perdana menteri. Tanpa kau atur semua rumah ini, pasti sudah macam kapal pecah tiap hari. Terima kasih. Karena engkau wahai istriku, sudah memasak makananku. Meskipun sering lautan
ada di dalamnya. Asin maksudnya. Terima kasih sudah mencucikan pakaianku, meskipun kadang ada noda-nodanya. Terima kasih sudah mencuci piring misalnya, meskipun masih agak bau sabun. Jazakillahu khairan ma, sudah mendidik membesarkan anak-anak. Engkau yang hamil, engkau yang melahirkan, engkau yang menyusui. Aku tidak sanggup menggantikan 3 tugasmu itu. Tapi syukurlah melahirkan itu tidak begitu sakit kan, Ma? Lebih sakit disunat. Buktinya orang disunat pasti kapok, tidak mau diulang. Tapi orang melahirkan masih bisa mengulang beberapa kali. Itu buktinya sunat lebih sakit daripada melahirkan, kata bapak-bapak. Maka aku rela, Ma, Rasulullah memberikan kepadamu bakti anak kita, ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Enggak apa-apa, Ma, kamu memang layak mendapatkannya. Ini bukan 3:1, apalagi aku pengen punya anak yang ibunya 3, bapaknya 1. Bukan. Ini seperti pertandingan olahraga, Ma. Medali emas, perak, perunggu, kau ambil sendiri, aku cukup hadiah hiburan sebagai juara keempat. Karena baktinya anak memang untukmu sebagai ibu. I love you, Ma. Siapa bilang begitu nanti pulang? Sama anak juga begitu, Bu. Bayangkan betapa indahnya menjelang dia tidur. Bapak atau ibunya mengelus kepalanya, mengecup keningnya, kemudian mengatakan, terima kasih ya nak, hari ini sudah jadi anak yang saleh. Mama bangga sama kamu. Dielus kepalanya dikatakan, terima kasih ya nak, hari ini enggak rewel. Terima kasih ya nak, hari ini mau mengaji. Terima kasih ya nak, hari ini mau setor hafalan. Terima kasih ya nak, hari ini tidak gangguin adik. Terima kasih ya nak, hari ini sudah jadi kakak yang baik buat adik-adiknya. I love you sayang. Kayak apa rasanya anak kita setiap akan tidur mendapatkan ucapan apresiasi semacam itu. Pasti hari berikutnya dia bertekad menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih soleh lagi, menjadi anak yang lebih pintar lagi, menjadi anak yang lebih rajin lagi. Karena apa? Tiap malam dapat motivasi. Terima kasih ya. Tapi kita orang Indonesia itu kurang dalam mengapresiasi. Beda coba nonton film Jepang, Pak. Orang Jepang itu kalau mengapresiasi, ayo kamu bisa, aku yakin kamu bisa, lakukan yang terbaik ya, gitu. Itu bukan cuma orang tua ke anak, sesama teman saja kuat sekali dalam budaya untuk saling menyemangati. Kita nih enggak sukanya tandingan yang jelek-jelek. Seakan-akan semakin menderita tuh semakin bagus. Mas, aku kemarin loh, naik pesawat itu delay, pesawatnya terlambat 2 jam. Itu kita dengar cerita gitu. Itu biasanya kok kayak nggak terima. Terus kita bilang, cuma 2 jam. Saya loh 4 jam. Kok kayaknya makin menderita, makin menang gitu. Yang kita lombakan itu penderitaan. Maka kita harus melatih ini. Cara mengapresiasi. Saya sekarang tes Bapak Ibu. Anaknya atau cucunya Bunda umur 3 tahun atau 4 tahun. Habis makan sendiri, berceceran, lalu dia bawa piring yang bekas dipakainya itu, piringnya dibawa diseret-seret menuju ke wastafel tempat cuci piring. Ketika akan dia naikkan, disitulah piring itu jatuh, lalu pecah berantakan. Pertanyaannya, apa yang dikomentari, Pak? Apakah yang dikomentari adalah inisiatifnya anak ini untuk bertanggung jawab, habis makan,
piringnya dibawa ke tempat cuci piring yang itu keren banget, atau yang kita komentari adalah pecahnya piring yang dia nggak sengaja itu. Kebanyakan kita pasti ngomentari piring pecah, bahkan dengan kalimat yang akan selalu diingat oleh si anak, sehingga besarnya dia jadi pemalas. Karena apa? Karena bundanya bilang, ya Allah, malah pecah. Udah mikir, biar bunda yang beresin. Makin nggak beres aja kalau kamu. Karena dibilang udah biar bunda aja yang beresin, kalimat itu terngiang-ngiang di benaknya. Umur 15 tahun disuruh cuci piring, dia ingat kalimat itu. Biar bunda aja. Karena apa? Karena tidak mendapatkan apresiasi. Coba Bu, kita ubah. Ketika piring itu pecah, kita ucapkan kepada anak kita, Masya Allah nak, bunda bangga. Anak bunda, anak yang bertanggung jawab. Habis makan, piringnya dibawa sendiri ke tempat cuci piring. Itu keren nak, namanya anak bertanggung jawab. Qadarullah, jatuh ya, pecah ya, nggak apa-apa. Perhatikan kalimatnya, sekarang abang yang beresin, bunda bantu. Meskipun nanti prakteknya lebih banyak bunda yang ngerjain bersih-bersih, bunda harus tegaskan, abang yang bersihkan, bunda bantu. Posisi subjek pelaku utama yang bertanggung jawab, aktor utama di dalam adegan ini adalah anak kita. Kita peran pembantu. Dengan begitu anak kita akan menjadi anak yang kokoh, bertanggung jawab. Makin gede dia makin tahu apa yang menjadi tugasnya. Gak perlu diteriakin. Tabarakallah. Karena kita membiasakan memberikan apresiasi pada apa yang baik. Masya Allah. Saling mensyukuri. 1, 2, 3. Masih berapa waktunya? Masih bisa. Ini argonya per detik soalnya. Soalnya tadi dibilang 5 benua. Masya Allah, tabarakallah. Saya dibilang 5 benua itu, Bapak Ibu, hanya karena pernah pengajian-pengajian di berbagai benua. Dan itu gara-gara ketika mondok, itu ada tragedi salah ambil lauk. Jadi waktu mondok di Pelausan, saya menjadi santri. Pada suatu malam, guru saya Kiai Haji Mu'tamid Khalil, Allahu Yarham, itu tiba-tiba manggil saya. Ini intermezzo. Guru saya ini manggil saya, Salim, dalam Kiai, masuk nggak? Masuk pakai kof kol-kolah kubro. Ini berarti harus segera masuk. Ini perintah sangat mendesak. Saya kira mau disuruh nemenin nonton bola. Zaman itu Liga Italia, Napoli versus Juventus biasanya. Terus saya masuk, ternyata oleh Pak Kiai diajak nemenin makan. Pak Kiai baru pulang acara dari bersama Pak Bupati, belum sempat makan malam, keluarganya sudah pada tidur. Itu jam 10 malam. Jadi saya diminta nemenin ikut makan. Ketika ngambil nasi, beliau yang ngambilkan. Tapi begitu suruh ambil lauk, saya suruh ambil sendiri. Ayo Salim ambil lauknya. Di piring lauk itu ada masakan semacam semur. Kuahnya hitam kental kecoklatan. Di piring lauk itu, di kuah hitam kental kecoklatan itu, ada potongan yang kecil, ada potongan yang besar. Karena saya disuruh ambil duluan sambil gemeter, niatnya menghormati guru, saya ambil potongan yang kecil. Supaya Kiai dapat potongan yang besar. Ketika makan sudah berjalan beberapa jenak, baru saya sadar yang kecil itu daging sapi, yang besar itu terong. Saya gemeteran. Saya salah ambil lauk. Masa saya makan pakai daging, Pak Kiai makan pakai terong. Aduh, celaka pula saya ini, saya bilang.
Tapi Pak Kiai dengan baik hati berkata, Masya Allah, Salim hebat betul. Makanya pakai daging, kayak bule-bule. Kayaknya besok bakalnya keliling dunia. Itu beliau ucapkan spontan. Maka tahun 2015, kira-kira 19 tahun setelah peristiwa salah ambil lauk itu terjadi, saya pertama kali menginjakkan kaki saya di Bandara Internasional San Francisco, California, Amerika Serikat. Itu benua kelima yang saya datangi. Afrika sudah, Asia sudah, Eropa sudah, Australia sudah. Ini benua Amerika. Saya gemeter nangis Pak di bandara itu. Bukan karena nggak bisa bahasa Inggris. Bukan. Tapi karena ya Allah, doanya Pak Kiai karena saya salah ambil lauk. Maka Bapak Ibu, pondokkan putra-putrinya di Aibadur Rahman, Masya Allah. Insya Allah salah ambil lauk saja bisa keliling dunia. Apalagi ngambilkan nasi buat Kiai, Masya Allah. Tabarakallah. Itu kenangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga berarti adalah kita di rumah ini saling menjaga dalam segala aspeknya. Ini saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, apalagi suaminya sudah ngasih budget, lalu ngomong, Bun, ke salon muslimah sana loh Bun, anak-anak biar main sama aku. Bun, ke salon muslimah sana loh Bun, anak-anak biar main sama aku. Apa artinya Bun? Segera berangkat. Jangan malah bilang, gak lihat apa? Rumah berantakan, belum sempat masak. Cucian segunung begitu. Piring gelas kotor semua. Ini kok suruh ke salon. Jangan Bun, siapa tahu suami Nun di luar sana godaannya banyak dan berat dan bening-bening. Ketika ada godaan bening-bening, mau dipalingkan kepada yang halal ternyata sulit begitu. Maka saya sering katakan pada ibu-ibu, kalau suami sudah kode begitu, segera jalankan Bu. Ini pertolongan pertama terhadap akan terjadinya hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan, diinginkan. Karena kalau soal belum sempat masak, sekarang ada banyak rumah makan dan bisa delivery order. Bisa pesan antar. Kalau tidak sempat nyuci, sekarang banyak laundry kiloan pula. Kalau nggak sempat beresin rumah, suruh tetangga yang duafa, nanti kita kasih uang honorarium sekadarnya. Senang dia. Tapi soal yang satu itu Bu, suami ibu tidak boleh minta bantuan orang lain. Sama sekali. Maka dari itu, ini pun bagian dari menjaga. Sama dengan bapak-bapak. Mohon maaf ini tahun 2005 Pak, saya sudah bikin survei. Apa itu survei? Survei tentang persepsi anak pegiat dakwah kepada kegiatan orang tuanya. Saya terkejut karena di tahun 2005 itu 30% anak pegiat dakwah mengatakan, saya nanti kalau gede tidak mau kayak Abi dan Umi. Saya nanti kalau gede tidak ingin jadi seperti ayah dan bunda. Why? Kenapa nak? Kita tanya. Karena ayah dan bunda sibuk sekali. Tidak sempat menemani kami bikin PR. Menemani kami bermain. Apalagi membacakan buku untuk kami. Sibuk sekali, sehingga ketika pulang, anaknya menyambut di pintu, ayah. Ayahnya bilang,
Adalah habis ngisi pengajian 3 tempat, capek, langsung ambruk ke sofa. Kira-kira ngisi pengajian itu baik atau enggak, Pak? Baik. Tapi di mata anak yang bapaknya kecapean ngisi pengajian, lalu enggak bisa diajak main bareng, pengajian itu baik atau buruk di mata mereka? Buruk. Ngeri, Pak. Bahaya. Kalau kata orang Jawa, lo gak bahaya, tak? Bahaya, Pak, kalau sampai anak kita tidak mewarisi semangat berjuang untuk umat. Saya lalu berpikir, apa kita ini terlalu sibuk ya? Sampai kemudian anak-anak ini berpandangan negatif tentang kesibukan kita. Tapi lalu saya berpikir lagi, lo sibuk mana kita sama Rasulullah dan para sahabat? Sibuk mereka. Tapi kenapa mereka bisa mewariskan nilai itu? Ternyata rahasianya, Pak, ada yang namanya sunnah pulang. Apa itu sunnah pulang? Siap, beberapa menit lagi ya. Tahu saya. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya di rumah, kecuali beliau sebelumnya sudah bersiwak dan memakai wewangiannya terlebih dahulu. Tidak pernah Rasulullah itu pulang kusut, tidak pernah pulang bau, tidak pernah pulang lemes, tidak pernah pulang dalam keadaan acak-acakan. Tidak, kata Anas bin Malik, kalau pulang selalu rapi, wangi, seger. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan kata Abu Hurairah, kami kalau pulang dari jihad fisabilillah, biasanya Rasulullah mengarahkan tidak langsung masuk kota Madinah, ngecamp dulu semalam di luar kota yang ada mata airnya. Lalu para suami ini diperintahkan Rasulullah mandi wangi, bersih-bersih, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, temui istri dan anak kalian dalam keadaan bersih, seger, wangi. Senyampang itu dikirim utusan masuk kota Madinah, memberitahu para istri. Para istri, besok suami pulang. Kata para istri, siap. Maka para istri sudah mempersiapkan, mereka mandi bersih, pakai pakaian terbaik. Kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi. Kalau masih cukup. Dan dulu beli, bukan sewa. Lalu, apa Pak? Masak makanan kesukaan suami. Ya, sampai kemudian menyambut suami, rumah bersih. Ketika suami pulang. Bahkan hadisnya itu vulgar, Pak. Yakni, kata Abu Hurairah, agar para wanita itu sempat beristihdad, mencukur bagian yang paling pribadi karena menyambut suami yang pulang. Seperti ini Islam memberi perhatian. Maka bapak-bapak, hari ini kita perlu kembali ke rumah dalam keadaan rapi dan wangi, Pak. Enggak apa-apa, awal-awal dicurigai istri. Dari mana ini kok rapi wangi? Enggak biasanya. Oh, habis dengar pengajiannya Salim, Afillah. Pulang harus wangi, rapi. Ibu-ibu juga nyambut suami begitu. Jangan dandannya hanya cantik kalau pergi pengajian. Tapi ketika menyambut suami, Masya Allah. Sambutan terbaik. Anak-anak, ayah, anakku. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu pulang bisa langsung jadi kuda-kudaan untuk Hasan Husain. Padahal umurnya 60-an, Pak. Jadi kuda-kudaan untuk cucu. Kita harusnya bisa. Jadi permainan, jungkat-jungkit. Duduk anaknya di ujung, diangkat, diturunkan. Diangkat, diturunkan. Masya Allah, Bu, six packs. Kemudian, main komedi putar. Wah, dipegang di tangan kanan anaknya, pegang pakai tangan kiri, kemudian muter-muter sambil dinaik turunkan. Masya Allah, otot bicep, tricep terlatih. Keker nanti. Lalu apa lagi? Ayunan. Nah, berdiri tegak, kemudian tangannya begini, dia di sini, kita
ayun-ayunkan, sehat. Masya Allah. Perosotan, badannya dimiringkan di kursi, dia duduk di wajah, gitu. Sampai keprosot ke bawah. Masya Allah. Hari ini banyak orang tua mengeluh, anak saya kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan YouTube, kecanduan ini, kecanduan itu. Kenapa, Bu? Rahasianya simpel. Yang namanya gadget itu responsif. Disentuh, ngasih respon. Dipencet, ngasih respon. Maka gadget pasti lebih menarik kalau orang tuanya silent mode. Dipanggil kalau belum 5 kali, belum nengok. Bun, 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 bun. Anaknya manggil begitu. Nengok pula sambil marah-marah. Apa kau panggil-panggil? Misalnya. Maka jelas gadget lebih menarik. Ayahnya ditarik, kalau belum 3 kali nariknya nggak nengok. Itu pun nengoknya sambil melotot. Maka mereka akan lebih tertarik pada gadget. Bagaimana caranya supaya anak tidak kecanduan gadget? Pertama-tama Bapak Ibu, jadilah orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik daripada gadget. Jadilah orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik daripada gadget. Itu bagian dari kita saling menjaga dengan anak-anak kita dalam kebaikan, dalam harmoni. Terakhir, sabar. Termasuk sabar dalam rumah tangga, sabar untuk jadi contoh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak kita itu lebih percaya pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan ukurannya sederhana. Bapakku orang baik, apa yang dilakukan bapakku baik, yang tidak dilakukan bapakku tidak baik. Contoh, nak, baca Quran dong nak. Enggak Ustaz. Kenapa? Baca Quran itu enggak baik. Loh kok enggak baik? Iya. Karena bapak saya enggak pernah. Bapaknya orang baik. Bapaknya tidak pernah baca Quran. Maka berarti ini pemikiran sederhananya si anak. Baca Quran itu tidak baik. Nak, jangan ambil barang pakai kaki dong nak. Enggak sopan. Sopan Us. Kok sopan gimana? Bundaku sering. Bundaku yang orang baik melakukan ini, maka ini adalah perbuatan yang baik. Sesederhana itu anak kita berpikir, maka mari menjadi contoh. Dan kita kalau salah nggak usah ngeles. Misalnya makan, ditegur anak. Kok bunda makannya nggak berdoa dulu? Udah nak, dalam hati. Dalam hati itu tidak bisa dijadikan pendidikan. Kalau mau menjadikan doa ini sebagai pendidikan, lafadzkan. Oh iya maaf nak, lupa. Kita berdoa bareng yuk. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lafalkan saja. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk menjaga, untuk sabar. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua sebagai keluarga Quran, sebagai keluarga Rabbani, sebagai keluarga yang min ahlil khair, min ahlil jannah insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Sepertinya tidak perlu dengan tanya jawab. Kita akhiri, kami mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.